Bentar nih. Aduh, salah. Kita berberapa ya? Saya pakai handphone, buka-bukanya jadi repot nih. Berenam, Coach. Bertujuh. Bertujuh ya, ada Ibu Olga. Ya, terima kasih. Ya, malam hari ini nanti saya mengawali saja, karena topiknya nanti akan banyak membahas bagaimana kita berdampak sungguh amat baik di kantong Kristen, khususnya di Toraja. Pak Hans akan pimpin diskusi ya, akan lanjut pimpin diskusinya. Ya, jadi Bapak Ibu malam hari ini, Top Bless Success Community Network masuk ke fase yang ketiga ya. Kalau tagline-nya itu ada bekerja sama, kita sudah lakukan ini berbulan-bulan ya, setahun lebih kita bekerja sama, bertolong-tolongan, berhasil bersama. Nah, ini sudah mulai terasa, berhasil bersama meskipun belum merata, karena memang tergantung masing-masing kita ya. Jadi bekerja sama sudah, berhasil bersama sudah. Nah, ini masuk fase yang ketiga, yaitu berdampak sungguh amat baik. Nah, kita sekarang akan membahas fokus yang ketiga ini, bagaimana Top Community atau Top Bless Success Community Network, kita sama-sama berdampak sungguh amat baik. Boleh next slide? Ya. Nah, berdampak sungguh amat baik lewat komunitas TOF ini artinya kita menggunakan keberhasilan yang Tuhan sediakan ya pada kita semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau mendukung pekerjaan pelayanan, juga menyelesaikan misi Tuhan yaitu pemulihan segala sesuatu, seperti misi kita ya di Kisah Rasul 3 ayat 21, dan visi kita bersama menjadi sungguh amat baik. Salah satunya kita mau berdampak sungguh amat baik di 12 kantong Kristen. Silakan next slide, Pak Stefanus. Ya, saya kalau bicara Pak Septianus suka keliru-keliru Stefanus, mohon maaf ya. Ya, nah apa yang kita lakukan ini sesungguhnya juga terinspirasi oleh John Wesley. John Wesley ini tokoh kegerakan dari gereja Metodis ya. Nah ini apa konsepnya John Wesley itu, dia mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan sebanyak-banyaknya. Itu intinya. Jadi dia menekan pengeluarannya tetap ketika penghasilan bertambah. Yang bertambah bukan konsumsi atau gaya hidupnya, tapi memberinya yang bertambah. Jadi kebutuhannya dia dipatok ini di angka 30 pound sterling, di angka 28 pound sterling. Sisanya itu kalau dia nanti dapat penyediaan Tuhan lagi, dapat penghasilan lagi, sisanya itu betul-betul untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Artinya dia menjadi berkat, disalurkan berkat itu. Nah, jejak inilah yang juga mau kita ikuti ya sama-sama di TOF. Cuman ukurannya nanti kita diskusi sama-sama. Ya, selanjutnya. Ya. Dan lewat berdampak bersama ini kita mau sama-sama action nih Bapak Ibu. Kita sama-sama praktek menjadi berkat untuk misi diakonia. Dan ini terinspirasi dari Kisah Rasul 6 ayat 2 sampai 4 ya. Bolehkah Pak Hans membantu membacakannya Pak Hans? Sorry. Kisah Rasul 6. Sebentar ya. Iya. Kisah Rasul Pasal 6. 6 ayat. Di slide ada kalau terbaca ya. Oh iya ya. Aduh. Iya Pak. Ya baik, terima kasih. Kisah 6 ayat 2 sampai 4. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja.
yang kita tahu kenal dengan diakonia ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amin. Terima kasih Pak Hans. Jadi yang mendasari kita nanti melakukan dampak sungguh amat baik, salah satunya adalah ayat firman di Kisah 6 ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat ya, ini gereja mula-mula berkembang, bertumbuh, tapi ternyata ada yang terabaikan. Penginjilan kencang dilakukan, pertobatan banyak, jiwa-jiwa bertambah, tapi ternyata ada satu yang terabaikan, yaitu pelayanan meja. Dari berbagai penjelasan ya, Alkitab yang saya baca, itu pelayanan meja itu maksudnya distribusi makanan atau sembako ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Bahkan di sini Rasul Petrus ya mengatakan bahwa kami merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, berarti ini kan memang firman Allah menghendaki untuk kita juga memperhatikan pelayanan kepada orang-orang membutuhkan ini. Dan waktu itu rasul-rasul memilih ya 7 orang di antara jemaat mula-mula itu yang melakukan tugas itu. Dan kita di TOF yang punya misi untuk menjadi berkat buat 12 kantor Kristen di Indonesia, kitalah yang memberi diri ya untuk tugas ini, diakonia ini. Khususnya malam hari ini kita akan bicara di Toraja. Dan nanti kantong-kantong miskin ada 12 ya, kalau di Suaranya kecil, Coach. Nggak ada suara. Suaranya hilang. Keluar dulu, Coach, baru masuk kembali. ya mohon maaf tadi ada handphone masuk. Ya, ini saya lupa karena saya juga mulai jualan di Facebook Bapak Ibu. Ada beberapa program coaching saya, jadi mulai telepon-telepon dari luar masuk. Pas telepon masuk ini pasti keputus, mohon maaf. Ya, ini jadi salah satu dasar firman Tuhan untuk gerakan kita dalam memberkati 12 kantong Kristen, yaitu kita mau pelayanan dalam tugas diakonia. Nanti seperti apa wujudnya, Pak Hans akan menceritakan kepada kita semua. Boleh next slide selanjutnya. Ya, itu yang di kotak orange itu ya, prinsipnya John Wesley. Mendapatkan sebanyak-banyaknya, menyimpan sebanyak-banyaknya, untuk memberi sebanyak-banyaknya. Suara saya jelas terdengar ya, Coach Yu? Jelas. Jelas banget. Jelas ya? Jelas. Pak Siregar, boleh slide-nya yang selanjutnya, Pak? Ya. Nah, ini beliau ini sangat radikal. Jadi berbagai prinsip keuangannya John Wesley ini banyak diajarkan oleh beberapa hamba Tuhan ya. Karena beliau mengerti apa artinya menyimpan harta di kerajaan surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Ini salah satu prinsipnya John Wesley. Uang tidak pernah tinggal bersama saya, itu akan membakar saya jika itu terjadi. Saya mengeluarkannya dari tangan saya sesegera mungkin, supaya ia tidak menguasai hati saya. Dan ini
saksinya banyak sekali bahwa John Wesley ini tetap dengan 28 pound sterling. Pengeluarannya dijaga, selebihnya memang diamalkan. Memang ada kasih karunia khusus ya, karena Pak John Wesley ini tidak berkeluarga. Kalau berkeluarga beda lagi ini pengaturannya, karena ada banyak pihak yang jadi tanggung jawabnya. Ini memang beliau hidup sendiri. Ya, jadi ini salah satu prinsip John Wesley, ini memang dia sudah komitmen bahwa dia hanya menyimpan uang untuk kebutuhan pokok hidupnya. Selebihnya dia salurkan menjadi berkat. Dan saya pernah lihat hamba Tuhan di Indonesia ya, yang pelayanan di Nabire lakukan seperti itu. Dan ini kita mungkin tidak ekstrim seperti ini, tapi ini inspirasi buat kita. Siapa tahu dari kita ada yang tergerak seperti ini. Ya, oke, lanjut, Lai. Ya, nah inilah yang sudah lama kita sebut dan hari ini rasanya kita mau sama-sama dengan apa yang ada, dengan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita mau mulai melangkah, yaitu melalui hasil bisnis yang didapat melalui penyediaan Tuhan. Komunitas TOF siap ya menjalankan pelayanan bisnis with a mission. Kita semua sepakat bahwa bisnis bukan tujuan di TOF. Bisnis hanya alat untuk kita bisa menjadi berkat. Berdampak sungguh amat baik, yaitu baik mendukung keuangan jemaat di gereja lokal kita berada, atau pelayanan gereja lokal, atau bermisi menjadi berkat untuk 12 ladang misi di Indonesia. Ini 12 kantong Kristen, dan yang sudah terbuka peluangnya atau pintunya adalah di Tanah Toraja. Lanjut, ya. Nah, ini juga ada dasar ayat di mana kita lakukan ini kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, yaitu dasar ayatnya di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Nah, ini mohon bantuan lagi Bapak Pendeta Hans Loe. Apakah Bapak berkenan membaca ayat ini, Pak, supaya suaranya bergantian? Karena kalau hamba Tuhan, Pak Hans yang baca itu suaranya ngebas gitu, Pak. Baik, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, kebetulan ayat ini juga ayat misi saya, Bapak Ibu. Dan nanti ini saya mengusulkan salah satu agenda kalau kita kunjungan ke 12 kantong Kristen, ini agendanya ini berdasarkan apa yang tertulis di Lukas 4 ayat 18-19. Namun ini baru sifatnya usulan dari saya kalau diterima oleh TOF. Seperti itu. Detailnya ada di slide selanjutnya, Pak Regar. Ya. Jadi ketika nanti kita kunjungan ke 12 kantong Kristen, berdasarkan Lukas 4 ayat 18-19, ini yang saya usulkan. Jadi ada penyampaian kabar baik di sana, terus ada bantuan dana diakonia, dalam hal ini beasiswa ya yang akan kita laksanakan. Lalu ada pengajaran yang memerdekakan, yang membebaskan. Nah, ini mungkin disiapkan oleh hamba Tuhan dari TOF yang siap untuk melayani. Lalu ada doa pelepasan. Nah, ini ada Pak Ais, ada teman-teman berdoa di sini. Lalu ada terapi kesehatan, karena Tuhan sudah kasih alat buat kita, kasih karunia. Lalu juga ada solusi bisnis untuk yang mengalami masalah ekonomi. Dan yang ketujuh, kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan tengah-tengah kita, itu kita bagikan ke mereka, tempat-tempat yang kita kunjungi. Kalau istilahnya Coach Yo itu, kita menceritakan God's favor. Begitu ya Coach Yo ya. Saya sering dengar ini.
God's favor dari Coach Yu. Ya, kemurahan Tuhan. Ya, ini yang saya usulkan, 7 agenda ini ketika nanti kita dipakai Tuhan untuk melayani di 12 kantong Kristen. Ya, selanjutnya, next slide. Ya, nah ini agenda kita malam hari ini berdampak sungguh amat baik. Misi diakonia berupa beasiswa di Tanah Toraja. Ya, nah selanjutnya saya persilahkan kesediaannya Bapak Pendeta Hans Louis untuk slide selanjutnya. Oh ya, oke. Sebelum itu, apakah Pak Roni sudah join dengan kita? Saya pakai handphone ini, jadi kurang bisa lihat. Ya, sudah masuk, sudah ada, Coach. sudah masuk. Ya. Shalom, Bapak Pendeta Roni. Shalom, Pak Roni. Shalom. Ya, Pak Shalom, Roni. Coach. Wah, Ya. sudah sampai rumah ya, Pak. Wah, luar biasa. Ya, ini. puji Tuhan sampai rumah. Ya. Pak. Pak, sebelum nanti slide selanjutnya Pak Ahad sang memandu kita, Pak, bagaimana wujud pelayanan misi diakonia. Ini slide yang tadi yayasan, silahkan ya, karena Pak Roni dalam hal ini sebagai ketua yayasan, ini yang saya tangkap Pak, nanti kalau kita ke 12 kantong Kristen, ini kita menjalankan bidang pilar kedua dan ketiga Pak dari Yayasan TOF, yaitu pelayanan kerohanian dan pelayanan sosial. Bagaimana menurut Pak Roni? Boleh disampaikan Pak kepada kita semua. Terima kasih. Ya, sebenarnya kan yayasan kita kan 4 bidang pelayanan memang, udah ya. 4 bidang pelayanan memang bagian kita kan, pendidikan pelatihan, pelayanan kerohanian, pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan. Jadi kalau memang di dalam hal ini di Toraja kita masukkan kedua dan ketiga masih bisa saya kira. Dan bahkan sebenarnya sekali lagi semua bisa dikerjakan. Dan ini 4-4-nya cocok dengan Lukas 4 yang tadi Oscar sampaikan ya. Begitu, Coach. Begitu Pak Roni? Ya. Oke. Terima kasih Pak Roni. Jadi nanti bentuk langkah-langkahnya seperti apa bisa ada masukan ya, ada arahan juga dari Pak Roni. Nah, slide selanjutnya kita akan tampilkan sekolah di mana kita mau mengadopsi beasiswa di sana. Oke, silakan Pak Hans, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Pendeta Hans Louis. Ya, baik. Terima kasih, Coach Oscar. Bapak, Ibu, rekan-rekan pengurus, seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Oscar bahwa ada satu kerinduan untuk pelayanan misi ke Toraja, dan dalam beberapa pertemuan kemarin, Coach Oscar sudah sempat sedikit menyentil untuk rencana tersebut, yaitu untuk pemberian semacam beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, yang dalam hal ini tentunya ada kriteria ya. Kriterianya adalah mereka yang sudah tidak beribu bapa, siswa-siswi yang sudah tidak beribu bapa, dan juga yang single ya, yang hanya ayah atau sebaliknya hanya tinggal ibu, entah itu ditinggal meninggal ataupun cerai ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kemudian saya coba mengajukan salah satu sekolah SMP di Tanah Toraja, namanya SMP Rama, yang mana Bapak Ibu pada beberapa waktu kemarin oleh pendiri yayasan ini, yaitu Ibu Maria Tumba, beliau adalah pensiunan polisi dengan pangkat AKBP ya, dua bunga ya. Nah, jadi ibu ini bersama suaminya memang punya kerinduan untuk membantu anak-anak di desa ini yang sebenarnya
tujuannya adalah karena anak-anak di daerah ini, orang tuanya memang tidak mampu dari segi ekonomi untuk membiayai anak-anak mereka yang akan melanjutkan sekolah setelah tamat dari SD. Karena di kampung ini, di tempat di mana SMP ini berada, memang ini satu-satunya SMP, ya. Desa yang begitu besar, tapi hanya ada satu sekolah SMP di situ, ya. Nah, jadi bermula dari kerinduan itulah, maka kemudian SMP Rama Talpen itu Talung Penanian, ya. Kemudian dibangun, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar yang ditampilkan, ini adalah gambar dari sekolah tersebut yang warna hijau ini. Kemudian ini adalah foto di waktu ibadah pagi. Kami melayani ibadah pagi anak-anak itu, dan mereka ibadah sambil berdiri di halaman, ya, di halaman sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, beberapa waktu lalu pendiri yayasan ini, karena hanya tinggal seorang ibu, suaminya sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, maka dia mengatakan begini, bahwa dia sudah tidak mampu lagi mengelola sekolah ini, yang pada akhirnya kemudian dia berinisiatif untuk menghubungi beberapa dari kami yang ada di Toraja, termasuk Bapak Gembala saya di sini, Pendeta Immanuel Etan, yang kemudian menangani sebagai ketua pelaksana harian yayasan, dan saya dipercayakan sebagai sekretaris dari yayasan yang menaungi sekolah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan dari hal tersebut, maka ketika ada rencana dari Coach Oscar, saya kemudian memberanikan diri untuk mengajukan apabila mungkin ada kesempatan untuk kita, ya barangkali sasaran utama yang paling mendesak, ya sekolah ini, khususnya untuk anak-anak yang perlu dibantu dengan beasiswa, ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk slide ini, ya. Selanjutnya. Pak, ya, silakan. Oke. Nah, dari kerinduan tersebut, Bapak Ibu, kemudian saya coba berhubungan dengan pihak sekolah, apakah ada anak-anak memang yang punya kriteria seperti tadi, ya, yang memang perlu sekali untuk dibantu dengan ketentuan bahwa orang tuanya hanya tinggal satu, entah itu pisah atau meninggal, ataupun dua-duanya sudah tidak ada. Nah, sebenarnya dari 158 siswa-siswi SMP Rama, memang pada umumnya ekonomi menengah ke bawah, ya. Tetapi kemudian kami coba peras lagi, ya. Sekira mungkin dari 158 itu masih bisa lagi disaring sedemikian rupa, dan akhirnya menghasilkan 39 siswa-siswi. Nah, dari 39 siswa-siswi ini, saya pikir juga yang mungkin masih agak terlalu banyak. Coba kita mengawali dengan kemampuan yang seadanya dulu kira-kira. Maka dari 39 kita coba peras lagi dan akhirnya menghasilkan 10 orang. Ini yang paling urgent dari 39, ya. Nah, dari 39 terpilihlah 10 anak. Yang pertama ini adalah Ferdianus, ya. Freddy Narius, ya. Sekarang dia sudah kelas, ya, sekarang naik kelas 8, ya. Karena foto ini kemarin masih kelas 7, belum naik kelas, ya, belum kenaikan kelas. Ya. Dengan keterangan sekarang beliau hanya tinggal bersama dengan ibu karena orang tuanya pisah, ya, cerai. Nah, kemudian yang kedua itu ada Alpian Tiku. Nah, dia juga sekarang sudah kelas 8, tinggal juga bersama dengan ibunya karena pisah, ya, orang tuanya pisah.
Nah, selanjutnya yang ketiga, Pak Siregar, silakan. Ya, ada Anugrah Marampa. Nah, ini sekarang apakah dia masih kelas 8 ini atau mungkin sudah, saya belum dapat informasi yang terbaru tentang anak ini, karena kalau sudah kelas 8 artinya mereka sudah lulus ya, tahun pengumuman kemarin, bulan kemarin ya. Ya, nanti mungkin kalau setelah mereka ini sudah tidak ada lagi, bisa diajukan atau digantikan dengan nama-nama yang lain ya. Nah, juga Dion. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum sempat konfirmasi kembali karena ini masih nama-nama yang diajukan pada beberapa bulan kemarin ya. Ya. Pak Hans minta Ya. maaf, potong sedikit Pak Hans. Kelas 8 Pak atau Hans. Ya Pak Roni. Pak, kalau kelas 8 naik kelas 9 kan berarti belum Pak. Iya, sorry. Berarti Saya belum lulus salah. ya Pak. Betul, Pak Roni. Betul Pak Ketua. Kelas Maaf. 9 baru lulus Pak. Ya, Makasih Pak. karena saya dulu kelas 6, habis itu kelas 1 SMP, jadi saya sudah sedikit lupa-lupa gitu. 6, lalu 7, 8, 9 Pak. Betul, ya setuju. Ya, benar-benar. Mohon maaf Pak Ketua, terima kasih untuk koreksinya. Ya, itu yang keempat, dengan keterangan di situ, ya nama Dion ini ibunya sudah meninggal dan sekarang dia tinggalnya dengan neneknya ya. Nah, oke, itu selanjutnya Pak Siregar. Baik. Yang kelima ada Rosiani. Nah, ini tinggal bersama dengan ibunya, anak tersebut, kan ayahnya sudah meninggal ya. Nah, kemudian ada Ocha Tandi Padang, tinggal bersama dengan ibunya sekarang ini karena orang tuanya sudah pisah ya, sudah berpisah. Oke, selanjutnya ya ada Felsiani Palitak. Nah, ini tinggal bersama dengan ibu karena faktor ekonomi, ayahnya harus meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di kota lain ya, berada di luar pulau. Nah, jadi anak ini hanya tinggal bersama dengan ibunya. Dan selanjutnya ada Junaidi. Ya, masih ada kedua orang tuanya, hanya memang keberadaan kedua orang tua yang ekonomi di bawah standar ya. Nah, baik. Yang ke-9 adalah Yelnita Rante. Nah, ini keterangannya masih ada kedua orang tuanya, hanya saja memang seperti tadi bahwa rata-rata ekonominya sangat di bawah standar. Baik, yang terakhir Bapak Ibu yaitu Jelnadus Tangali. Anak ini tinggal bersama dengan ibunya karena ditinggal oleh ayahnya, meninggal dunia. Baik, itulah 10 nama anak yang kami coba ajukan kepada Bapak Ibu, teman-teman di Yayasan TOF. Ya, kiranya apa yang menjadi kerinduan hati untuk menjadi perpanjangan tangan, jadi berkat untuk Tanah Toraja, mungkin ini langkah awal yang mungkin bisa kita kerjakan. Selanjutnya mungkin saya bisa serahkan kepada kepada Coach Yo, untuk Coach Oscar untuk slide selanjutnya. Ya. Selesai sampai di sini karena nanti kita masuk diskusi Pak Hans. Ya, Oke, saya baik. dari presentasi Pak Hans ini ada mau menyampaikan sesuatu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tuh anak-anak itu masih usia SMP ya, kelas 7, kelas 8, dan kita tahu tadi orang tua pisah itu pasti tidak hanya hal ekonomi saja, karena itu perlu pelayanan lebih lagi, karena dari situasi orang tua yang tidak lengkap, apalagi kalau berpisah, bercerai, itu pasti berdampak secara psikologis ya. Nah, saya nggak tahu ini sudah dilayani atau belum, tapi inilah kesempatan kita untuk melayani anak-anak ini
Dan kenapa waktu Pak Hans sodorkan SMP ini saya confirm sekali, karena ketika kita investasi untuk anak-anak, masa depan mereka masih panjang Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kalau lihat wajah-wajahnya ya, betul-betul wajah yang polos, tapi ya kita lihat ada sorot mata yang mungkin tidak cerah. Saya memang belum tahu kalau kondisi Toraja seperti apa, tapi beberapa daerah seperti di Sumba saya udah dengar ya. Di sana itu, waduh luar biasa ya. Kekerasan juga terjadi pada anak-anak ini, terutama kalau orang tuanya ekonominya sedang kesulitan, seringkali ya ada kena sasaran anak-anak seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu situasinya. Kalau di Sumba lebih lagi, itu anak remaja itu, terutama remaja putri, sangat terancam sekali dalam hal ini ya, untuk kegadisannya. Karena seringkali beranjak remaja itu pamannya sendiri atau siapa dari anggota keluarga itu. Dan itu dibiarkan saja seperti itu, tidak dianggap pelanggaran, tidak dilaporkan ke polisi atau apa ya kalau anak remaja diperkosa. Nah, ini saya belum tahu lebih detail, nanti mungkin Pak Han bisa ceritakan seperti apa kondisi anak-anak ini, keluarga-keluarga ini, apakah semua sudah dilayani gereja atau belum. Nah, jadi kemarin yang disampaikan Pak Hans, tindakan yang kita bisa lakukan dalam hal diakonia beasiswa itu tidak berat-berat amat ya. Jadi satu anak itu 50.000 ya Pak Hans ya, SPP-nya ya, yang kita bisa bantu, dan 50.000 bulan satu anak. Dan di sini memang sifatnya terbuka untuk siapapun dan berapapun anak yang, misalnya saya tadi udah pesan sama Pak Hans, saya mungkin di tahap ini baru ambil 2 anak dulu Pak Hans. Dan ini bisa juga kita ambil untuk 3 bulan, kita ambil untuk 6 bulan, atau kita ambil untuk 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Itu dana diakonianya. Tapi perkembangan terakhir tadi saya, kalau Pak Han cerita, beberapa Tofers katanya udah siap berangkat ke Toraja. Silakan Pak Han disampaikan ke teman-teman. Iya, Bapak Ibu, di Jum 2 pagi kalau nggak salah kemarin ya, itu sempat tercetus dari beberapa rekan-rekan, baik Ibu Kecia ya. Jadi pada ini ya juga Pak Yohanes Noya, dan memang secara pribadi Pak Yohanes memang udah pernah nelpon dengan saya. Dia punya kerinduan juga untuk ke Tanah Toraja. Ya, jadi saya kemudian cerita bahwa ya puji Tuhan kalau memang ada kerinduan dengan teman-teman TOF, ya mungkin akan ada lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Oscar, barangkali bukan hanya 2 poin itu tadi, tapi kalau memang rencana ini jadi, ya 4 poin itu bisa dilaksanakan sekaligus ketika datang ke Toraja gitu. Ya, jadi ada pelayanan rohaninya, pelayanan jasmaninya, ya ada pelatihan, ada terapi gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya saya pikir kalau untuk jumpa dengan orang tua dari anak-anak ini itu bisa diatur untuk kalau memang dibutuhkan untuk misalnya Bapak Ibu teman-teman hadir di Toraja, kita bisa kondisikan supaya bisa dikumpul orang-orang tua dari anak-anak tersebut. Ya mungkin bisa jadi ya, tapi ada tapinya Bapak Ibu ya. Kalau mau harap beli Aitera, aduh, itu agak sulit. Itu persoalannya. Ya, tapi berharap bahwa ya mungkin kalau untuk pertemuan-pertemuan yang lain, saya pikir di Toraja ada beberapa lembaga pelayanan termasuk BAMAT, dan beberapa kali saya sudah ikut dalam persekutuan
BAMAK ya, Badan Musyawarah Antar Gereja. Ya, kalau memang ada rencana untuk ke Toraja, saya pikir ini bisa dibicarakan supaya apa yang akan direncanakan, yang mau dikerjakan, itu bisa disinkronkan supaya kesiapan di sini juga bisa saling terpenuhi gitu ya. Jadi kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengecewakan ya, kira-kira seperti itu. Ya. Demikian, Coach Oscar. Silakan yang lain, Coach Yo, Pak Roni, atau yang lainnya silakan yang mau menanggapi. Ya, saya rasa ini satu kegiatan yang sangat positif dan ini salah satu wujud kita mau benar-benar praktek gitu ya dari apa yang kita sama-sama belajar. Jadi menurut saya ini kesempatan yang sangat baik buat kita semua yang mau mempraktekkan, walaupun ini adalah hal yang relatif kecil ya untuk sebuah praktek tuh gitu, bagian yang masih sangat kecil. Tetapi saya percaya bukan masalah besar kecilnya, tetapi ketika Tuhan gerakan hati kita untuk ambil bagian, itu berarti kita memang sudah dipersiapkan sejak sekarang untuk menjadi orang-orang yang mau hidupnya berdampak. Ya, saya cuma selalu ingat ini, kalau kita setia dengan perkara kecil, kita akan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Ya, hari ini perkaranya perkara yang sangat kecil, uang 50.000 satu bulan untuk satu anak. Ya, itu saya rasa juga ini dengan kehadiran orang di sini ada 8-9 orang, semua orang pasti mau ikut terlibat. Ya, saya percaya semua orang pasti mau ikut terlibat. Ya, bahkan rugi kalau yang hari ini nggak datang. Ya, karena ada kesempatan kita menjadi berkat, ya ini praktek jadi berkat dan kita bisa ambil bagian. Ya, tadi Coach Oscar aja udah ambil 2 nih. Belum sudah Coach Oscar 2 aja berarti sudah tinggal 8 kan? Nah, tinggal 8. Nah, kalau ini satu orang masing-masing ambil 1 udah habis selesai. Ya. Nah, saya sendiri terbeban untuk juga melakukan yang sama. Saya juga kepingin kontribusi 2. Ya, untuk awal ini saya kontribusi 2. Bahkan tadi waktu ditayangkan foto-fotonya saya sudah ngamati mana ya saya yang saya Satu cinta yang mana ya Coach ya? jadi saya tadi sudah pilih kalau nggak salah nomor 2 sama 4 atau 4 sama 6 saya lupa. Starnya duluan curang. Starnya duluan. Pak Siregar tampilkan kembali, terus tentukan Ya, pilihanmu sekarang. Jadi hari ini saya rasa nanti kita tinggal putusin aja masing-masing kita mau ambil berapa. Ya kalau misalkan nih sampai terjelek nih dari yang kita tampilkan ini ada 10, misalkan yang minat cuman 6 orang yang ngambil, sisanya yayasan yang akan cover. Gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Saya juga ikutin jejaknya Coach Oscar, saya juga ambil 2. Shalom, apakah suara saya terdengar? Ya. Dengar Coach. Ini jumlah totalnya 39 anak Bapak Ibu. 10 ini yang top prioritas, tapi total ada 39. Ya itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Hans atau Bapak Roni, silakan. Saya nyambung sedikit. Tadi waktu ditayangkan nama-nama anak-anak, gambar anak itu, anak saya kan liwat. Jadi saya kasih tunjuk. Tuh, kamu mau ikut berapa? Saya bilang saya lupa nih. 50.000 apa 100.000 sebulan saya bilang. Kalau 50.000 kamu berapa orang? Dia bilang 2. Jadi anak saya 2. Waktu itu kelihatan nomor 9. Perempuan gitu, Yelita. Ya kan? Yang satu? Yang satu belum tahu nanti. Tapi terserah yang manapun. Tapi anak saya 2 kan? Anak saya 2, saya 2, berarti 4, 6, 8. Yang lainnya nggak kebagian ya. Nah, jadi kalau yang lain mau juga, tinggal ditambahin aja ya, Pak siapa? Pak Hans ke nomor 11, 12 begitu boleh? Begitu Coach Yo, atau gimana? Oh iya, silakan. Jadi kita udah 8 nih, Coach Oscar 2, Coach Yo 2, saya 2, anak saya 2, berarti udah 8 kan?
Iya. Tinggal Tinggal tanya aja siapa lagi yang mau kontribusi. Ya, saya mau 1 deh. Soalnya 9. Ini. saya baru ada 4, 1 lagi biar 5. Saya kan sendiri nih, anak cowoknya 2, jadi saya tambah anak cowok 1 dari situ. Jadi anak cowok 3, biar ada yang jagain saya. Haleluya. Jadi nomor Saya berapa tuh- pilihannya, Bu Yuni? Dari Yang meluarin nomor berapa ya? Saya belum lihat tuh. Ya ditampilin lagi. Saya udah milih tadi ya. Yang belum nomor berapa, Pak? Pokoknya belum disebut nomornya, pilih aja. Tinggal 2 gitu, yang cowok apa cewek? Sisanya. belum tahu Banyak. yang mana nih, Bu. Banyak itu yang sudah dipilih baru 4, 6, sama 9. 4, 6, 9. Mundur lagi. Tunggu. 8 cakep. Cakepnya Bu Yuni, Kenapa? hati aja mau yang mana gitu loh. Oh, iya. Cakep yang jelek nggak kebagian sayang. Semuanya cakep. Semuanya cakep. Kan Ya, feel hati saya gitu loh, feel hati. Jelek. Cowok aja, cowok. Ya udah. Cakep Udah, semua toh. 10 aja ya. 10. Nomor 10 coba lihat. Siapa 10? Ya. Ini kayak 10. berapa itu? Oh, Janaldus Tanggali. Ini. Apa ini? Pak, ulang Pak yang 1 lagi Pak, coba Pak. Terus Pak, terus. Maju lagi, maju Pak. Ini ke paling depan. Ini paling depan. Oh. Lagi Atau 1 lagi. nomor 4. Mau nomor 4. Nah ini nih, mau nggak? Ini kelas berapa ya? Ini kelas 6. Kelas 7. Kelas 7 ini, nomor 7, nomor 8. Semua. Kelas 7. Berarti sekarang kelas 8 ya. Nomor naik 7 kelas aja. Cewek tapi mirip cowok. Kan saya maunya cowok, baru 2 Oh, di ya ini rumah. Junaidi. Tambah 1 lagi cowok, 10 aja udah. Juni. 10 aja udah. 10. Oh, Janaldus Tanggali ya. Jadi ambil 10 Bu Yuni semuanya. 10. Tinggal bersama ibu, ayahnya Oke. meninggal. Sama kan Ya. kayak anak-anak saya. Tuhan Sama. berkati Coach Oscar. Harusnya cariin teman buat si itu dong. Si cewek itu dong. Anu, Anak. Iya. Anu kan gak punya Sinju yang kecil di rumah, baby aku. Iya, iya. Itu Ibu Leonora ya. Ya. Ya saya nomor 10 deh ya. Ya. Oke, puji Juni. Puji Tuhan. Saya ini balik lagi Pak Hans. Saya pilih ini anak 2 nih. Yang 34 saya. Oh, 34. Nah, 4 sudah dan dipilih. Dion. Bu. Nomor 4 sudah dipilih. Sama Nama yang ngomong 46. saya Anugrah Maramba. Oke. yang tinggal bersama ibu kesian. Nomor 3 dan nomor berapa, Iya. Bu? Nomor 3 dan 1 lagi. Kan Dion udah dipilih sama Pak Yo ya. Ya. Nah, Terus 1 lagi. Next. 1/2 aja pun nomor 4. Tapi Ibu nomor kayaknya 8 aja, Bu, nomor 8. tapi kayaknya tadi tinggal 1 loh. Enggak 1 Nggak ya. apa-apa, Pak Hans. Berarti Oh, nanti ditambahin. 11 Pak Hans kalau Oke, 11 orang. baik. Kalau bisa 15 ya nggak apa-apa 15. Iya. Ya, nanti Iya. Ada cari 39 orang-orang yang sebenarnya, kan? mau didanai. Sebentar, Pak Hans. Ya. Untuk 6 orang itu, Pak Hans Story. 36 orang itu untuk bagi buat 39. 39. bagi buat pengurus 39. semua. Saya pikir bisa kok itu. Eh, Tapi Pak Hans lebih prioritas yang 10 orang ini yang sama sekali. Ya, yang Iya. sangat membutuhkan yang 10 orang ini. Oke. Jadi saya pilih yang tadi tuh anak yang cowok tadi nomor 3 sama ada 1 lagi. Terus 1 lagi Pak Hans. Ternyata susah ya milih ya. Kalau tidak ada pilihan saya saja.
Dan ini masih istilahnya benar-benar latihan paling sederhana sekali gitu ya. Ini latihan sederhana sekali menurut saya. Dan kita nanti akan terbiasa melakukan hal-hal yang lebih besar ketika kita sudah biasa melakukan hal-hal kecil seperti ini kan. Ini kan dibutuh kesetiaan ya. Ini kan nggak cuma kita bayar sekali, tapi kita bisa bayarnya kan setiap bulan itu bertahap gitu ya, langsung setiap bulan sisihkan gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah punya satu gaya hidup memberi dari apa yang kita miliki itu, nanti semakin hari ketika kesempatannya semakin besar, kita sudah nggak berat jalankan ini sudah sebagai sesuatu yang memang ya biasa, lifestyle, gaya hidup. Ya, gitu. Betul Coach. Nah, kembali ke soal beasiswa, tadi 10 anak, Ibu Leonora jadinya 1 atau 2? Kalau 2 berarti 11 kan? Tadi udah 9 kan sama Ibu Juni? Hans cari dari yang sisa itu aja, Pak. Udah 1 1 berarti dulu 10 ya. 10. Ya. Nah, ini kan teman-teman lain belum tahu nih. Dokter Heni juga baru masuk ya, nanti diinfokan lagi. Menurut saya Pak Hans, apakah kalau besok pagi kecepatan, kecuali Pak Hans bisa dapatkan lagi misalnya 10 orang kedua, ya kan? Tadi 10 kloter pertama. 10 kloter kedua yang membutuhkan. Jadi nomor 11 sampai 20. Bisa di-sharingkan besok pagi atau Sabtu pagi doa. Jadi selesai doa, ini ada penawaran, ya kan? Penawaran untuk berbagi berkat begitu Coach Jo ya. Jadi kalau mau silakan karena Zoom-nya udah kemarin begitu kan. Ya, mungkin Selasa depan kalau Coach Oscar dan Pak Hans mau ulangi boleh juga presentasi ini. Bikin list aja, jadi seperti yang tadi boleh. Kan udah ada list namanya sama ini ya, misalkan Coach Oscar nomor berapa sekian gitu kan. Nah, nanti nomor berikutnya misalkan dari 11 sampai 20 munculin nanti kalau ada teman-teman kita yang tergerak juga untuk memberikan donasinya untuk sebagai bapak atau ibu angkat buat anak-anak bisa sekolah dengan baik ya. Silakan mereka ngisi aja nanti di situ, misalkan ambil 1 atau 2 gitu. Dan kalau sudah selesai, baru kita eksekusi kapan mulai bayar gitu. Itu supaya lebih mudah Coach Pak Hans dimasukin di grup WA aja Pak Hans, dibikin seperti daftar caleg begitu kan ya, 1 sampai 10, 11 sampai 20 gitu kan. Nanti dikasih keterangan di bawahnya, nomor 1 sampai nomor 10 sudah diadopsi. Ya kan? Sekarang tinggal nomor 11 dan nomor 20 yang belum. Ya kan? Iya. Bu Leonora bisa pilih lagi tuh, Bu. Kalau mau silakan. Sekarang nomor 10 sudah terakhir 1 tuh, tinggal 1. Nanti nomor 11 bisa pilih lagi. Nanti saya coba cari lagi yang muka-muka kasihan ya. Boleh input nggak? Boleh dong. Kalau mau input buka dulu dong kameranya. Ini video live YouTube. Di palsu ya Coach ya. Iya. Gini ya, kita kan top tuh dari berbagai suku bangsa ya. Kita misalkan kayak gini, kita awalan kita ambil dari Toraja. Ini kita doang loh ikut di sini, dan kita excited ya. Terus nanti kan bakal banyak, oh ya saya juga pengen cari dong daerah saya, misal kayak Pastor Carlos atau yang Jawa sini juga ada ya, yang banyak sih di sekeliling mereka juga ada yang nggak usah kita juga pas sering kurang gitu kan. Cuma kita nggak mencari aja. Misal kalau di top suatu saat misalkan ada yang ngusulin, saya juga mau cari dong di daerah saya pengen bantu daerah saya. Ya, maksudnya biar merata, jangan, maaf banget ya, maksudnya jangan langsung ambil banyak di satu daerah, tapi kita bisa merata ke seberapa daerah gitu kan. Karena kan ini baru dibuka satu begini kan, kita semuanya semangat gitu kan. Ya, bukannya ini sih, ya cuma 50.000, kita ngopi juga bisa 100 gitu kan, 100.000 gitu kan. Buat kita memang mungkin segitu kecil untuk saat ini yang
cuma segini. Tapi kan kalau banyak orang, banyak anak-anak yang dari daerah mana, Ya. kita juga bisa bantu mereka juga kan. Kan enak tuh, saya punya anak, saya ke Toraja nih. Saya punya anak di Toraja 1. Terus misalkan saya ke mana gitu. Saya punya anak di sana 1 gitu kan. Nah, itu kan lebih enak gitu ya, gitu. Iya. Nanti kita terbuka buat orang siapa yang, oh ya daerah mana yang ini nih, yang kira-kira ada beberapa anak yang kurang kayak gini ya. Pak Hans punya hati yang benar-benar buat mencari, membantu mereka. Bisa juga ada beberapa juga yang punya hati kayak Pak Hans, mencari orang, terus mengajukan ke kita juga biar nggak ada, cemburu sosial, kita juga harus bantu mereka juga di daerah mereka juga. Gitu. Betul Bu Yuni. Itu sih yang masukan dari saya sih. Mantap. Ya. Itu sih masukannya Ci Yuni bagus banget. Cuman kan kita bikin bertahap sayang. Ya maksudnya next Bu, misalkan next aja gitu loh, iya. Misalkan di Toraja kan ada 39 anak, taruhlah kita 10 di sini misalnya. Terus nanti kita share kan di grup Tops kita kan, berapa ini. Ternyata, oh iya saya juga mau ngusulin juga deh, di daerah saya nih ada yang kurang juga. Ya. Di tempat saya juga ya, saya bisa ngajuin, oh saya juga punya, saya nggak bisa dukung sendiri loh. Tanpa, saya solusinya, saya punya komunitas di Top, ya udah saya bicara di sini gitu kan. Gitu. Iya. Teman-teman di mama saya juga kan ada panti asuhan, mereka juga dari berbagai daerah, dari Toraja, Nias, itu banyak banget. Terus itu ada mungkin sekitar 34 anak ada ya, itu dari cuma 16 anak. Akhirnya mereka bikin sekolah di situ. Dan lingkungan yang di situ itu yang kayaknya nggak begitu mampu, sekolah juga di situ bayar sih, yang dari luar bayar. Mungkin biar subsidi ke dalam ya. Saya juga nggak bisa lakukan apa-apa buat mereka. Saya kan jualan kue nih. Dari awal saya jualan tuh kalau saya pulangnya kan sekitar jam 2 siang. Kue itu yang nggak habis kan nggak bisa pulang. Bukan nggak bisa pulang sih, mereka juga nggak mau ngambil lagi. Bukannya kita kasih yang bekas ya. Kue yang nggak habis itu banyak, kadang-kadang banyak itu. Saya kasih mereka tuh kan nggak jajan. Mereka benar-benar sangat menghargai apa yang kita kasih loh itu. Itu yang saya bisa lakukan, bukan saya yang bikin loh, saya cuma penyalur doang dan orang-orang bilang, udah Ci makan aja kuenya. Saya nggak mungkin makan kue tiap hari, nanti saya jadi sospek, jadi gendut banget gitu kan. Kita saingan sama Pak Suroni. Bu Yuni, kirim ke Toraja kuenya. Oh gitu ya. Keburu basi di jalan. Ya, kirim ke saya dong, Ibu Yuni, kirim ke BSD. Ya nanti kalau Kirim ke BSD lah, Ibu Yuni. Boleh. Nanti pas kita kumpul ya. Ya. Terus yang mereka nitip di saya itu mayoritas Muslim. Biasanya kue kalau mereka nggak habis kan nitip-nitip daerah sini. Mereka jam 11 tutup, terus mereka ambilin kuenya. Kadang dia bagi siapa gitu, atau mereka ambil bisa buat jual sore. Tapi kalau di tempat saya sudah pulang jam 2, mereka nggak ambil, mereka udah istirahat. Ya udahlah, bilang terserah lah Ci, kuenya mau diapain. Terus saya bilang gimana kalau saya kasih panti asuhan. Saya bilang ini panti asuhannya Kristen. Takutnya kan, takut ada yang fanatik atau apa kan. Bilang ya udah kalau nggak habis kuenya kasih mereka aja. Sampai detik ini saya udah dagang itu sekitar 2 tahun. Makanya orang harus milih. Ya. Harus pilih siapa yang harus saya. Makanya saya ambil satu dulu biar satu, tapi saya mau dia berkualitas sampai nanti. Betul. Iya, saya mau satu dulu biar dia berkualitas. Itulah cara kerja Nona Go. Wah, Nona Go nih lagi jadi favorit nih sama Bu Leon nih. Nyonya Go. Yang satu Nona Go, yang satu Nyonya Go. Nyonya Go. Yang satu Nyonya Go putih, yang satu Nyonya Go hitam. Ya bagus sih. Ya. Ya bagus sih. Wow, ini hari menurut saya salah satu Zoom yang paling menggetarkan hati. Kita akan mengeksekusi kan ya. Kita udah ngomong ini berapa kali ya Pak Hans ya, tentang kemungkinan beasiswa kan. Tapi baru kali ini kita mengadopsi kan, 10 anak kan. Ini menggetarkan hati buat saya.
Ini langkah kecil yang kalau bujangnya Elia bilang ada awan setelapak tangan. Ingat Elia bilang sama bujangnya, coba lihat. Iya. Oh, nggak ada apa-apa, doa lagi. Coba lihat, nggak ada apa-apa, doa lagi. Coba lihat, ada awan sebesar telapak tangan. Dia bilang, buru kasih tahu Ahab, hujan besar segera turun. Wow, haleluya. Jadi diberkatilah orang-orang yang hari ini bergabung dalam Zoom meeting. Karena kita lihat awannya. Juga orang-orang yang sudah mengingatkan. Turun. Terima juga orang-orang yang sudah mengingatkan di Zoom. saya lagi makan sama anak-anak kan. Terus sambil dengerin itu kan, Zoom ini kan. Terus bilang, Mimi lihat anaknya, Mimi lihat anak-anak lihat kan. Terus yaudah kita ngambil aja Mimi 3 atau 2. Jangan kita ambil 1 aja tapi berbobot ya, berkualitas. Oh iya udah 1 aja deh. Mana dong foto-fotonya anak-anaknya? Bu ini ketinggalan, udah dihabisin Bu. Nanti yang berikutnya ya Bu. Oh. Saya juga punya 1 sih di Papua ya, udah lama. Ya waktu itu di gereja kami kan, mereka cari-cari juga, itu saya ambil 1 di Papua, sampai 2 atau 3 tahun kami bayar. Nggak tahu tuh setelah itu dia nggak pernah kontak saya lagi orangnya. Saya punya 1 anak di Papua, nggak tahu sekarang kemana. Yuni harus ke Papua biar ketemu dia. Kan dikoordinir sama itu, sama yayasan kan. Iya. Tiap bulan saya kasih itu, tapi ya setelah 3 tahun itu mungkin udah selesai kayak dia sekolahnya. Bapak Ibu pernah dengar nama Daniel Alexander? Iya, kenal. Banyak tuh. Wow, banyak tuh anaknya. Wow. Hamba Tuhan, saya terkejut, kira-kira saya belum kenal lama, baru kenal setahun 2 tahun terakhir. Yang kira-kira setengah tahun, setahun lalu saya dengar beliau bilang dia sudah membiayai 500 orang sendirian. Artinya bukan pakai yayasan. Aduh, saya merasa betapa setiap kita bisa berbuat ya. Dia 500 orang sendirian, ada yang lulus SMP, SMA, yang sarjana banyak, bahkan banyak sekali dia kan di Papua pelayanannya. Banyak sekali toko-toko dan usaha di Papua yang adalah anak-anak angkatnya. Dan dia tidak punya saham sama sekali. Saya merasa orang macam ini ya yang dibutuhkan bagi Indonesia baru, Indonesia hebat. Ya. Ya, beliau suka khotbah di CC juga tuh. Ya. Kalau dia khotbah dia tabrakin semua itu. Iya. Semua dijedukin sama dia. Ya, jadi kita bisa nih. Terima kasih nih Pak Hans membuka peluang ini. Ya. Nah, ini penting banget yang untuk sekretaris ya, sekretariat ya. Ini harus menjadi dokumen yang penting langkah awal ini. Nanti terus berkelanjutan sampai kita tahu ada berapa anak yang toh akhirnya ikut terlibat mendonasi untuk memberikan kontribusi buat kemajuan anak-anak ini untuk Indonesia gitu ya. Jadi nanti kan kita ada pelatihan yang berikutnya kan, ada pelatihan, ada pengajaran. Nah itu nanti sebisa mungkin suatu hari nanti kita bisa giring anak-anak itu bisa mendapatkan pelatihan lewat Zoom meeting atau lewat online gitu ya. Jadi mereka benar-benar kita didik, kita persiapkan jadi orang-orang yang hebat gitu ya. Walaupun mungkin mereka belum seiman nih dengan kita, tetapi ketika mereka masuk ke dalam Zoom meeting, kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus, ya kan? Kita bisa ceritakan, share tentang itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar sebelumnya. Sehingga mungkin di situ juga ada kesempatan kita untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, jadi ini kesempatan baik, kita nggak usah pilih-pilih, harus yang Kristen, nggak apa-apa. Dia non-Kristen pun kita terima. Ya, kita memang tujuannya mau menolong mereka punya kehidupan lebih baik. Hari ini yang tugas kita apa? Kasih dulu dananya, tetapi yang berikutnya ya kita didik.
kita persiapkan mereka supaya yang tadinya mereka nggak kenal jadi kenal Kristus siapa. Supaya yang tadinya biasa-biasa dia jadi luar biasa karena apa? Karena toh berkontribusi. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, iya berarti Pak Hans tolong dicatat ya Pak Hans. Jadi mesti di hard copy dan soft copy Pak Hans. Supaya jangan sampai kalau cuma di laptop tadi dia hilang lagi. Dia hancur, dia kelewat. Itu saya dapat sertifikat, Pak. Jadi bentuknya kayak sertifikat gitu, ada foto anaknya, ada tanggal lahir anaknya, dan keterangan lain-lain gitu. Waktu di gereja saya, waktu saya donasi, waktu itu saya ambil 1 tahun, itu dapat bukti foto anaknya, buat ininya, dan itu diminta dipajang di tempat kerja kita, supaya kita ingat untuk doain dia. Amin, amin. Betul Pak Hans. Iya, iya. Setuju. Nanti karena kita TOF kan bersebar-sebar, print masing-masing. Iya. Ya kan? Dikirim digital, lalu print masing-masing. Ya kan? Nanti tugas kita donasi bulan depan misalnya mulai Agustus 50.000, tapi juga kita mesti memprint nama dan foto anak itu. Dan keterangan kalau bisa nama orang tuanya ya. Biar kita lebih jelas. Nah, jelas. Terus Dokter pertanyaan Henny saya, tadi mau bicara apa ya? lupa. Nggak hanya mau minta itu Pak, karena saya kan belum tahu gimana ini caranya. Nah tadi saya hanya dengar yang mana ada foto-foto yang kita bisa pilih untuk kita mengadopsi anak. Tapi selanjutnya saya belum tahu gimana. Saya kira boleh nggak ya? Iya dokter, boleh nggak kalau ditayangkan lagi Pak Hans? Nanti kan gini, kan seperti Coach Oscar kan dia nggak perlu anaknya yang mana. Jadi maksud saya kalau misalnya Ibu Henny ambil, ya misalnya Ibu Henny ambil 2, berarti 11-12 di Pak Hans tolong didapatkan lagi 2 orang sebelum nanti hari Sabtu. Saya ambil 2 baru pilih 1. Ya, saya pilih 1 baru nama yang nomor 9 yang saya sisanya belum. Ya udah, sebenarnya saya mau ambil Anugrah, tadi diambil Anugrah itu. Anugrah udah diambil Bu Leonora ya? Oke. Nomor 3. Ya, Anugrah nomor 3 ya. Nomor 1-2 belum lihat ya, 1-2 coba. Ya, ini masih belum. Ferdinarius Alpiantiku. Ferdinarius Alpiantiku. Ini belum diambil orang. Belum. Nomor 1 belum ya? Alpiantiku. Tanggal 7 Oktober sama 8 Oktober tanggal lahir. Keren banget ini. Yang 1 8 Oktober 2008, yang 1 Oktober 2007. Oh iya, bagus ya tanggal lahirnya. Wah, yang udah saya 1 bola. Aja kali ya. 7 Oktober 2027 sama 8 Oktober 2028. Iya. Ya udah Pak Hans, saya 1-2. Kalau Dokter Henny nggak pilih 1-2, 1-2. Saya 2 aja. 2. Bu Eni nomor 2. Dokter Henny ambil 2 ya. Oke. Nah, saya nomor 2. Bu Eni nomor 2. Berarti Pak. Saya nomor 1. Nomor 1. Ya. Ini ambil berapa sih? Pak Roni ambil berapa sih? 4 sama anak saya berarti. 4 ya. Masih 2 lagi nanti belakangan. Yang lain pilih dulu. Itu menarik nomor 1, nomor 2. 1, 2 sudah. 3 ini kan 1, 2 sudah berarti ya. 3 sudah. 3 sudah, 4 sudah. 5 belum. 5 Rosiani. 5, 6 sudah. Saya ternyata nggak sadar nih bulan Juni semua nih yang saya pilih. Tanggal nomor 6 bulan Juni, tapi bulan Juni juga. Oh, kosnya bulan Juni ya? Saya bulan September, saya nggak lihat tanggal tadi. Begitu ngomong tanggal-tanggal baru saya ngamatin tanggal. Nomor 7 siapa Pak Hans? 7 belum nih. Rosiani Palita. 2009 masih muda Ini banget. juga keren ya, 29 Maret 2009. Iya.
Kenapa sih Dede tanggal lahir, Pak Ron? Ya, kita kan melihat, Bu. Itu tanggal-tanggal itu berpengaruh dengan penghasilan, Bu Leo. Begitu ah. Tanggal transfer ya, Pak Hans ya. Ada istilah tanggal cantik, toh? Tanggal cantik, nomor cantik. Ini tapi kok ada yang salah? Ini kelas 7 semua ya? Enggak, ada yang 8 tadi, Coach. Kelas Oh. 7 berarti SMP dan SMP 1 berarti. Tapi udah naik 2 nih mungkin ya sekarang. Iya. Ini nomor Ini data 10. tahun lalu ya. Nomor 10. Data semester lalu ya. Kayaknya Bu Yuni Iya. tanggal 2 Betul. Juni 2008. 2 Juni 2008. Ya, anak tuh nomor 10 Baru tanggal kelas 2 7. Juni. Anak saya tanggal 4 Juni, sama saya tanggal 7 Juni. Ulang tahun kita bertiga ya. Ya. Oh ya. Oh, Kosio anaknya dua-duanya juga Juni ya. Kosio aja ngerayain, saya ikut numpang di situ bertiga. Enggak, saya Oktober anaknya. Ini Oktober. yang Lita juga 3 Oktober. Juni. Ini 30 Juni. Satu lagi Pak, maju depan lagi satu. Ini 16 Juni. Oh, bayangin Juni ya. Iya. Saya Banyak ya. kok Juni. Oh, dia. 1, Ini 2, 3, 4 sudah. baru kelas, ini 5, baru 6 belum. kelas 8 2005. Ini 2006. 2005. Oh, ini berarti agak tua setahun ya. 2000. Iya. Dion ini tua setahun mungkin. Ini Dion perlu bimbingan Coach Dio nih. 17 Ya. tahun dong. Biar lebih Bah, biar ikut kelas akselerasi ya. Pak Hans ya. Coach Percepatan. bisa tahu ya. Coach bisa tebak ya. Hah? Sudah Iya. 17 tahun dong. 17. 17 tahun loh. Iya. Iya. Wih, terlambat jauh sekali ya. Tapi kok mukanya kok masih Iya. anak-anak sekali ya. Ini umur 17 tapi kok kelasnya masih kelas 2 SMP. 8, 2 SMP. Kelas Jadi, sekarang kelas 9 mungkin, kelas 3. Ya memang saya rasa di daerah banyak anak-anak yang terlambat sekolah ya. Iya. Iya mungkin. Mereka Ya. di daerah itu ada 2 yang aneh. Satu, kecepatan menikah. Kedua, keterlambatan sekolah. Berat Wah, kan iya. hidupnya. Terlalu cepat Jadi- menikah, tapi terlalu terlambat sekolah. Ini 2007 berarti dia 15 tahun. 15 tahun kelas 7. Ini 14 tahun kelas 7 kan. Tadi yang Ya. saya pilih ternyata 2017 tahun kelas 7. Kelas 8. Kelas 8 ya. Sekarang kelas 8. Nah, Kelas Jadi- 9. jadi tugasnya Coach Yo Juga ya. lebih ketambah ini. Tuhan nunjukin Ya sudah. Kalau emang ada ininya. Kalau gitu, kita sudahi dulu Pak Hans. Coach Yo. Oke. Nanti, saya rasa nanti tuh. Sabtu ya Pak Hans ya. Kalau boleh Oke. besok juga boleh. Bikin daftar nama yang kayak daftar caleg itu 10. Oh, sorry, 10 susah ya kotaknya. 12 bisa ya. 3 kali 4 kan. Nah, per 12 Foto-fotonya- lah Pak Hans. Ini kan udah 12 kan? Foto-fotonya masa. Iya. Ini udah 12 kan? 12 Iya. nama pertama sudah diadopsi. Ya kan? Lalu mungkin Iya. dibuat lagi 12 nama kedua, silakan. Ya kan? Oke, Pak Roni. Ya. Foto-fotonya belum ada, jadi mungkin Sabtu ya, Pak Roni. Siap. Nggak apa-apa Pak Hans. Yang penting nanti informasinya ada aja. Kita diupdate. Iya. Oke. Oke.